Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, melanjutkan apa yang tadi telah disampaikan sehubungan dengan nasihat yang ke-8, yaitu bersemangat bersungguh-sungguh untuk berteman dan duduk bersama dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang memiliki keutamaan. Tadi Syekh rahimahullah menyebutkan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan teman yang soleh, teman yang baik dengan teman yang jelek itu seperti tukang minyak wangi dan tukang pandai besi. Adapun hamilul miski, tukang minyak wangi, bisa jadi dia memberikan minyak wangi itu kepadamu secara cuma-cuma. Imma yahdiyakan, bisa jadi dia kasih minyak wangi itu kepadamu secara cuma-cuma, alias gratis, ya kan? Ini tentu yang diharapkan oleh banyak orang, termasuk kita. Selalu ingin yang mudah, praktis dan gratis. Jadi bukan mudah dan praktis saja, tapi ada plusnya, gratis. Ya, tapi memang dianjurkan untuk berbagi, ya kan? Dianjurkan untuk berbagi, tu'timu ta'am wa taqrabus salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Berbagi makanan. Ya, kan hadis pertama yang didengar oleh sahabat Abdullah bin Salam juga tentang ini dari Rasulullah SAW saat beliau masuk Islam. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan memberi makan, ya, terus sholat malam, ya, saat orang-orang tertidur. Jadi tukang minyak wangi kata Rasulullah SAW bisa jadi dia akan kasih kamu minyak wangi secara cuma-cuma, gratis. Wa imma atau bisa jadi kamu akan membeli minyak wangi itu darinya karena kebutuhan. Wa imma atau paling tidak, kalau kamu berdekatan dengan tukang minyak wangi itu, kamu akan dapat apa? Wanginya. Nah, itulah kelebihan tukang minyak wangi. Tapi di sini tidak sedang memuji secara berlebihan tukang minyak wangi, tidak. Dan saya tidak diminta untuk endorse sekarang. Sampai sekali khawatir ada yang mengira seperti itu. Kalaupun mau kan ya harganya harus gitu. Ini enggak ya. Nah itu tukang minyak wangi. Ada pun tukang pandai besi, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi apinya itu malah membakar pakaianmu, atau paling tidak kalau kamu berdekatan dengannya, kamu akan mendapatkan bau yang tidak sedap. Nah, jadi teman yang baik seperti tukang minyak wangi, sedangkan teman yang jelek seperti tukang pandai besi. Ya, itu teman yang jelek. Jadi nggak memberi manfaat sama sekali, malah mencelakakan, malah membahayakan. As-sahib sahib, ada istilah begitu. Teman itu adalah sosok yang menarik, selalu mengajak,
Nah, kalau temannya baik, tentu dia akan menarik kita, mengajak kita kepada kebaikan. Tapi kalau temannya jelek, otomatis dia akan mengajak kita kepada kejelekan. Satu hal yang perlu untuk kita ingat dalam kita interaksi dengan banyak orang. Apa itu? Setiap orang itu selalu punya keinginan kita sama seperti dia. Kita tinggal di sebuah lingkungan. Semua orang yang ada di lingkungan itu sangat menginginkan kalau kita itu sama seperti dia dalam segala halnya. Makanya kalau kita beda itu kan suka diomongin, ya. Beda sendiri. Nah, itulah karakter watak manusia. Nah, dari sini semakin terbuka bahwa memang penting hidup di tengah-tengah lingkungan orang-orang soleh. Kalau tetangga kita kanan kiri depan belakang itu soleh semuanya, pasti mereka menginginkan kita juga sama seperti mereka. Dan itu positif kan? Yang repot itu kalau orang yang hidup di lingkungan kita menginginkan kita, tapi dalam hal-hal yang buruk seperti halnya keburukan itu biasa mereka lakukan. Wallahu. Nah, qala fa'ala hada, atas dasar itu kata Syekh, fa'ansahuka bil bu'di an hadhihi al-hizbiyatil mubtadi'ati. Saya menasihatkan kepadamu, wahai penuntut ilmu, agar menjauhi hizbiyah mubtadi'ah. Hidup bergolong-golongan yang tidak pernah ada ajarannya sama sekali dari syariat. Wa an hadhihi al-jama'atil mubtadi'ah, dan menjauh dari jamaah yang mubtadi'ah. Jamaah-jamaah yang baru bermunculan, yang nggak pernah ada, nggak pernah diajarkan untuk seperti itu oleh Rasulullah SAW dan para sahabat pun yang jumlahnya banyak itu kan tidak terbagi menjadi sekian jamaah, ya kan? Enggak, mereka satu semua. Jadi jamaah-jamaah hal yang baru, ya. Persis seperti perkataan Syekh Mukbil yang sudah kita nukil di tema tentang apa? Fitnah Turosiyah. Dan beliau rahimahullah mengatakan hadhil jamaah tu'tabaru bid'ah. Jamaah kelompok-kelompok yang muncul belakangan ini itu dikategorikan sebagai jamaah dan kelompok yang baru, yang bid'ah. Karena sebelumnya tidak pernah ada. Nah, Syekh mewanti-wanti kita untuk jauh itu. Ya, orang-orang yang ada dalam kelompok tertentu, golongan tertentu itu bukan orang yang baik, yang pantas untuk dijadikan sebagai teman. Jadi jangan berteman sama hizbiyun. Demikian juga kelompok-kelompok jamaah-jamaah yang punya pimpinan sendiri, baiat ke pimpinannya, hidup mati untuk pimpinannya, totalitas, loyalitas semuanya untuk pimpinan. Ini bahaya. Nggak boleh kita duduk dengan orang yang seperti itu keadaan. Kajamaah ini disebutkan oleh Syekh sebagai contoh-contohnya seperti jamaah muslim, jamaah tabligh, ya, kemudian jamaah jihad, al-jahilah, al-hinqa'i, jamaah jihad yang bodoh, yang dungu. Wa 'alaika an tahrisu 'ala mujalasati ahli ilmi, dan hendaknya engkau lebih bersemangat, bersungguh-sungguh untuk berdekatan dengan ahli ilmi, min ahli sunnah, dari kalangan ahli sunnah, wa musyawarah, dan bermusyawarah dengan mereka, minta arahan kepada mereka, fima yahditsu, dalam hal yang dihadapi, yang terjadi. Jadi jadikan ulama, alim, ahlul ilmi dari kalangan ahli sunnah itu sebagai rujukan, ya, dalam segala problem, dalam segala hal yang terjadi. Wa iyyaka wa wasawisa al-hizbiyyin, dan hati-hati kamu jauhi oleh bisikan
bisikan hizbi, orang-orang yang semangat membuat golongan-golongan sehingga kaum muslimin itu terpecah belah menjadi sekian golongan. Fa'innaha asbahu biwasawisi syaitan, karena bisikannya itu mirip dengan bisikan-bisikan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Mereka memberikan janji manis, ya. Mereka memberikan harapan-harapan yang bisa bikin lupa segala-galanya. Padahal apa yang mereka janjikan itu, ya, adalah ya, janji setan. Tidak lebih dari janji setan yang hanya menipu saja. Makanya jangan terbuai dengan ajakan, ayo ikut kelompok kami, ayo ikut jamaah kami, di jamaah kami ada ini dan itu, di kelompok kami ada ini dan itu. Disebutkan keunggulan-keunggulan, disebutkan kelebihan-kelebihan. Nanti kamu kalau tidak punya pekerjaan nanti dibantu, dikasih modal, ya, sampai sukses. Setelah sukses kamu infak, kamu harus sedekah sekian %, dari penghasilan. Kalau penghasilan misalnya 60%, infaknya 40%, kan habis sama aja. Itu pintarnya mereka. Makanya saya bilang bisikan-bisikan mereka ini, ajakan-ajakan mereka untuk bergabung dengan mereka itu cuma janji manis saja, ya. Harapan-harapan yang bisa bikin orang terbuai. Maka hati-hati, waspada. Mereka bukan orang-orang yang pantas untuk dijadikan sebagai teman duduk. Ya. Wala ilaha illallah. Tidak ada ilah yang lebih kecuali Allah. Kam min syai'in salihin hafidhin lil Qur'an mubarizin fi ilmi sunnah afsadahu hizbiyun bi amanihim al-kadhibati. Berapa banyak pemuda yang baik, penghafal Al-Quran, unggul dalam bidang ilmu sunnah, afsadahul hizbiyun. Hizbiyun merusaknya. Bi'amanihim al-kadhibah, dengan harapan-harapan hangat-hangat yang mereka sampaikan, yang dusta, bohong, jauh dari kenyataan. Nah, di pertemuan sebelumnya, di tema fitnah Turosia, ya, saya juga sudah menyampaikan bahwa sasaran Jumiat ini, kan kemunculan Jumiat itu menjadi cikal bakal banyaknya hizbiyah, golongan. Ya, nah, saya kan sebutkan di situ bahwa yang jadi sasaran Jumiat, lembaga sosial, adalah para penuntut ilmu dan doa dan para dai. Menawarkan segala macam kepada penuntut ilmu, kepada dai. Kamu mau bikin ini, kami bantu. Kamu mau lanjutkan sekolah, ayo kami bantu. Terus begitu. Itu cara-cara hizbi. Maka benar apa kata Syekh, berapa banyak pemuda yang baik, hafal Quran, mumpuni dalam bidang ilmu sunnah, tapi dirusak oleh hizbiyun dengan angan-angan, dengan harapan-harapan, dengan ya segala macam cara yang semuanya rusak. Syekh Mukbil itu di majelis cukup sering menyebutkan seseorang Maktori. Ini muridnya beliau, rahimahullah, memang punya kelebihan. Kalau nulis kitab itu kayak nulis surat. Banyak sekali karya-karya yang dibuat. Pinter. Namanya Aqil Al-Maktori. Itu murid beliau.
tapi yang boleh dikatakan paling menonjol. Saya sering selalu menyebut namanya Aqil Al-Maqtari. Aqil Al-Maqtari. Beliau menyesalkan. Dia pemuda yang pintar, dia pemuda yang rajin. Dia kalau nulis buku itu cepat sekali. Dirusak sama siapa? Hizbiyun. Dirusak sama Hizbiyun. Dirusak sama Jum'iyah. Lembaga sosial. Diiming-imingi harta, diiming-imingi segala macam kemewahan. Sampai Syekh Mukbil mengatakan di majelis laqad mata aqil sambil memukul itu. Aqil sekarang sudah mati. Aqil sekarang sudah mati ya ikhwan. Aqil sekarang sudah mati. Ini sangat menyayangkan sekali beliau. Makanya dalam nasihatnya beliau singgung. Banyak pemuda yang soleh, pemuda yang hafid Quran, menonjol dalam keilmuannya, dirusak sama hizbi, ya, dirusak sama lembaga-lembaga sosial itu, ditutup mulutnya untuk bicara yang hak dengan dinar, dengan dirham, dengan rupiah, kalau mata uang kita. Meskipun banyak nolnya, tapi nilainya kecil. Nggak apa-apa. Kata banyak. Soal seberapa nilainya belakangan. Cuma memang kadang-kadang sudah mengenaskan aja. Apalagi kalau ada di Saudi gitu mau beli sesuatu teh dikalikan dulu ke rupiah, jadinya nggak jadi beli. Lihat ini harga segitu kali mahal. Mahal. Jadi emang mata uang kita itu kalau digunakan di luar, jangan lihat harga dah. Langsung aja ambil yang ingin kita beli, ambil aja. Entar aja urusannya di belakang. Karena kalau lihat harga dulu, seringnya nggak jadi. Karena kita sudah menang. Padahal kan menang soal nol itu menang sebenarnya. Kalau sana kan nolnya paling satu, gitu kan, dua, kita menang. Ya, atau lima, gitu kan. Menang sebenarnya, tapi ya itu tadi. Ya, hal ada kelebihan, ada kekurangan. Buktinya mata uang kita berlaku di Saudi. Itu berlaku, ya kan? Berlaku, alhamdulillah. Segitu juga, alhamdulillah. Nah ini, ya, banyak para pemuda yang belum dirusak oleh hizbiyun. Padahal pemuda-pemuda pintar, pemuda-pemuda yang masya Allah punya kelebihan, dibuka oleh Allah kecerdasan. Tapi ya, itu yang paling saya ingat itu tadi Aqil Al-Maqtari yang selalu disebut oleh Syekh sampai menyebut mata Aqil. Karena pada awal Syekh memuji. Setelah tahu kondisinya seperti itu, ya, tidak bisa diharapkan ya kan? Dan dibilang mati, Aqil sudah mati. Artinya sudah lupakan Aqil. Melupakan Aqil. Dan Masya Allah, kita lihat murid-murid beliau, Syekh rahimahullah itu banyak sekali yang mereka punya kecerdasan di atas rata-rata, tetapi tidak nampak, tidak terlihat. Itu yang luar biasanya. Kita duduk di sini, ribuan orang di majelis, kita nggak tahu gitu. Samping kanan kiri kita nih, padahal ada yang hafal Bukhari, ada yang hafal Musnad, ada yang saya nggak pernah tahu karena mereka tidak memperlihatkan diri. Banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Tidak memperlihatkan diri. Tidak ingin kelihatan tampil di hadapan banyak orang. Jadi kembali ke pembahasan, banyak para pemuda yang soleh, yang hafal Quran, mumpuni dalam ilmu sunnah, dirusak oleh hizbi. Ya, dengan iming-iming yang dusta. Wa sayus'aluna aman Allah azza wa jalla. Mereka semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah azza wa jalla. An hadat taqdim, dari tindakan menyesatkan ini. Hizbiyun kan
Itu menyesatkan orang tanpa sadar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, cukuplah Allah bagi kita sebaik-baik wakil. Nasihat yang ke-9 berikutnya, al-muhafadzatu 'alal waqti was-sihhati. Menjaga waktu dan kesehatan. Ya. Menjaga waktu dan kesehatan. Ini termasuk yang dinasihatkan oleh Syekh rahimahullah. Karena ini dua hal yang penting. Dua hal yang penting. Seorang penuntut ilmu dia akan bisa terus continue belajar ketika kondisi ya tubuhnya sehat dan punya waktu yang luang. Faqad rawa al-Bukhari fi sahihihi 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dari sahabat Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua nikmat, di mana banyak manusia tertipu dalam dua nikmat itu, terbuai oleh kedua nikmat tersebut, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Nah, jadi kalau kita ingin memanfaatkan kesehatan, ingin memanfaatkan waktu luang, kita harus selalu ingat bahwa ini dua hal ya, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan adalah nikmat, jelas. Waktu luang juga nikmat, jelas. Ya, kalau ada pepatah atau kata-kata Arab yang bijak dulu itu mengatakan bahwa kesehatan itu adalah mahkota yang ada di kepala seseorang yang dilihat oleh orang sakit. Makanya tidak ada yang diinginkan oleh orang yang sakit kecuali apa? Sehat. Dia nggak mau dikasih uang, mau nilainya miliaran, sampai pun triliunan, nggak mau orang sakit. Karena untuk apa? Percuma, kanan kiri banyak duit, nggak bisa apa-apa. Ya kan? Cuma satu yang diinginkan oleh orang sakit, apa itu? Sehat. Cuma masalahnya, banyak orang yang ketika sehat itu tidak pernah berpikir bahwa suatu saat akan sakit. Itu aja masalahnya. Ya, makanya seringnya kita lupa kalau ketika sehat itu wah, pokoknya apapun makanan sikat, minuman sikat, terus nggak pernah memikirkan kalau suatu saat itu pasti akan jatuh sakit. Ketika sakit baru yang dipikirkan adalah sehat. Ya itulah manusia. Ya. Nah, penuntut ilmu penting menjaga kesehatan supaya badannya selalu fit gitu. Ya. Ya bagaimanapun caranya. Di antaranya adalah mengatur ya pola hidup. Kalau bicara soal kesehatan kan bukan hanya berhubungan dengan makanan apa yang dikonsumsi saja ya kan, tapi pola hidup ya, atau juga ada hubungannya dengan mengatur waktu dengan baik, itu juga kaitannya sangat erat dengan yang namanya apa? Kesehatan. Jadi penting. Ini disoroti oleh Syekh rahimahullah ta'ala ya, menjaga waktu dan menjaga apa? Kesehatan. Supaya hidup itu seimbang. Ya. Hanya ada 5 langkah menuju keseimbangan hidup ya, supaya balance. Ada 5 langkah menuju keseimbangan hidup. Yang pertama, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting ya, perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melakukan ketaatan, ibadah. Ini membuat keseimbangan dalam hidup
Kemudian yang kedua, luruskan niat. Niat penting untuk diluruskan supaya menjadi ibadah apapun yang kita lakukan. Nah, yang ketiga yang ada hubungan dengan pembahasan kita, mengelola waktu dengan bijak. Ada waktu ibadah, ada waktu bekerja, ada waktu taklim, ada waktu bersama dengan keluarga, ada waktu ini, ada waktu itu, ada waktu refreshing, ada waktu healing. Loh, healing penting, ya, jalan-jalan penting. Makanya kudu pintar mengelola waktu dengan baik. Karena kehidupan itu kan pada dasarnya adalah waktu. Kehidupan adalah waktu. Kalau nggak ada waktu, mati. Makanya harus pintar mengelola waktu. Ada waktu untuk kita bersama dengan keluarga. Keluarga juga pihak yang tidak boleh kita. Apalagi kita sebagai kepala rumah tangga, jangan egois. Ya, semua pokoknya bagaimana kata kita. Pakai dalil lagi, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ikut laki-laki. Ini pemimpinnya. Baik dan buruk adalah pemimpinmu. Tidak bisa begitu. Tetap kita juga harus menghargai istri, menghargai wanita sebagai Rasul. Sangat tinggi penghargaannya kepada istri-istrinya loh. Rasul itu sangat lembut sekali kepada istrinya. Rasul itu tidak menampakkan sikap egois di hadapan istri-istrinya. Beliau itu betul-betul penyayang. Wah, udah kalah rasa sayang kita ke istri kita dibandingkan dengan rasa sayang Rasul SAW ke istri-istri. Jadi keluarga juga butuh untuk kita berikan waktu supaya kita bersamanya di saat-saat senggang. Jangan kita selalu terus di luar rumah, ya, cari kesibukan, nggak ada kesibukan, cari kesibukan. Begitu. Ingat, keluarga ada hak. Walizaujika 'alaika haqqun, kata Nabi. Ya, istrimu punya hak yang harus kamu penuhi. Sayangi, kasihan dia. Ya, kalau kita kan bebas keluar rumah, ya. Istri kita, dia nggak bisa bebas seperti kita. Dia harus menjaga, ya, kesuciannya. Dia tidak boleh menampakkan perhiasannya di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Dia sosok yang luar biasa, ya kan? Dia rela meninggalkan kedua orang tuanya demi hidup bersama dengan kita. Dia bersabar menerima apapun yang kita berikan kepada ini istri. Saya terkadang kita itu butuh kepada sesuatu ketika sesuatu itu sudah tidak ada di samping kita. Seringnya begitu kan? Saat dia masih ada, mungkin kebanyakan dari kita nggak terlalu peduli, kurang perhatian. Tapi saat tidak ada, baru terasa. Makanya kita harus betul-betul berikan perhatian kepada sayangi, mengurus merawat anak-anak kita, menjaga rumah kita. Kalau ada satu dua hal yang kita tidak suka dari tingkah lakunya, sabar. Ya. Jangan sampai dijadikan alasan itu untuk kita berpisah dengannya, mengembalikan dia ke rumah orang tua. Jangan. Sabar. Wanita itu nakisatu aqlin, ini kurang akal, kurang agama. Ya. Meskipun sering disebut sebagai ras terkuat di dunia, ras terkuat, ya kan? Apa? Kasta tertinggi itu kata Ustaz Ahad. Luar biasa itu. Sulit bagi kita, apalagi kalau di jalan raya. Itu udah nggak perlu diceritakan lagi. Tapi tetap dia itu nakisatu aqlin,
waduh kurang apa, kurang tegang. Ini kita butuh ngasih waktu buat keluarga. Sesekali ajak jalan-jalan, tidak jadi masalah, nggak akan menghabiskan biaya besar. Yang terpenting dia senang gitu loh. Anak-anak kita senang, dia senang. Sedikit hiburan saja. Kalau biasa di hutan, ya pergilah cari ke sawah gitu kali-kali. Senang. Ya kan? Bawa nasi bekal, ya. Makan di sawah bareng. Itu nikmat luar biasa. Mungkin di sini kan sering lihat hutan. Berarti harus dibawa ke sawah ini. Itu senang kok. Sebatas keluar rumah dengan kita ditemenin itu senang. Ya. Jadi tolong poin ini harus diingat. Ya, poin ini harus diingat. Penting untuk menyenangkan keluarga kita supaya keluarga kita, istri kita itu betul-betul khidmatnya kepada kita. Ya. Apa sih yang sudah kita berikan kepada istri kita? Selalu berpikir begitu. Sementara kita nggak mau sampai tidak dilayani. Kita inginnya setiap saat dilayani, ya kan? Tapi apa coba pikirkan yang sudah kita berikan kepada untuk membahagiakan? Itu juga harus dipikirkan. Jangan egois, ya. Jangan jadi suami yang kasar, pemarah. Ya. Kalau di rumah itu harus jadi sosok penyayang. Walaupun di luar garang, tapi di rumah harus jadi sosok yang penyayang, sayang kepada keluarga. Ya, jadi kasih waktu. Perhatikan urusan jika saatnya ibadah. Tanya adalah bagi waktu, kelola waktu dengan baik. Saat bekerja istirahat. Saat repot, ngawur. Tapi saat ibadah itu kunci. Makanya 5 ya langkah menuju keseimbangan dalam hidup itu. Yang pertama apa? Yang pertama memperbaiki apa? Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan yang kita kerjakan. Yang kedua, luruskan diri supaya jadi ibadah apapun yang kita lakukan. Yang ketiga, mengelola waktu dengan apa? Yang keempat, pilih lingkungan positif. Pilih lingkungan positif. Lingkungan yang bisa memberikan kebaikan untuk kita, kebaikan untuk urusan dunia kita, dan lebih-lebih untuk urusan apa? Akhirat kita. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, terus belajar dan berkembang. Terus belajar dan berkembang. Ya, harus terus mengembangkan kualitas diri, meningkatkan keilmuan dari waktu ke waktu. Ya, jangan kalah. Terus berjuang, ya, untuk belajar dan berkembang. Jangan stuck. Harus terus berupaya, ya, meluaskan wawasan, keilmuan. Jadi itu, ya. Kemudian selanjutnya nasihat yang ke-10,
Al-ihtimamu bil lughatil arabiyyah. Perhatian kepada bahasa Arab. Nah, ini poin penting bagi para penuntut ilmu agama. Ya, poin penting tidak boleh diabaikan. Syekh Mukbil rahimahullah taala pernah mengatakan, "Fi hadzal zaman," di zaman ini, "istahana katsirun minan nas," ya, banyak orang yang meremehkan apa? Ilmu bahasa Arab. Atau secara spesifik beliau menyinggung para penuntut ilmu. Banyak para penuntut ilmu yang menganggap remeh bahasa Arab. Padahal itu penting, ya, nggak boleh dilupakan. Itu bagian disiplin ilmu yang harus kita kuasai dengan baik, ya. Nah, kalau saya itu sampai mengatakan ilmu bahasa Arab itu ilmu yang mulia, ya, ilmu yang mulia. An-nahwu zaidun lil fata yukrimuhu haitsu ata. Gitu, seorang penyair mengatakan. An-nahwu zaidun lil fata. Nahwu itu ibarat orang yang bernama Zaid, ya. Yukrimuhu haitsu ata. Dia selalu dihormati dimanapun dia datang. Ya. Kalau ilmu nahwu itu kan rata-rata tidak lepas contohnya itu dari Zaid. Ya. Doroba Zaidun kalban. Itu populer kan? Ya, itu yang populer. Saya malah lebih senang ngasih contoh ini, Doroba Zaidun kalban, daripada kalau Ustadul Fakirun. Ustad Fakir. Kalau Ustadul Fakirun, Ustad Fakir, nggak tepat kayaknya contohnya gitu. Karena di Nahwu juga justru Zaid yang sering disebut, ya kan? Bukan Ustad, sekali menyebut Ustad Fakir. Sering disebut Zaid. Doroba Zaidun kalban. Terus apa, Zaidun Qaimun, ya kan? Di bab mubtada, ya. Di jurumiyah Zaidun Qaimun. Doroba Zaidun kalban, sering disebut Zaid. Nah, karena sering-sering apa orang menyebut nama Zaid setiap kali mempelajari ilmu nahwu, maka ilmu nahwu itu ibarat si Zaid. Dia selalu dimuliakan. Di mana-mana orang belajar nahwu pasti disebut-sebut namanya, ya kan? Sebut-sebut namanya. Ya nggak salah juga kalau kita punya anak kemudian kasih nama Zaid. Karena ada sahabat juga, ya kan? Zaid bin Thabit itu alim, ulama. Ibnu Abbas saja berguru sama Zaid bin Thabit kok. Ya, hebat. Nah, jadi nggak gegabah juga itu penulis Durusul itu, ya, atau apa, penulis matan jurumiyah ngasih contoh Zaid. Nah, kata Syekh, al-ihtimamu bil lughatil arabiyyah, perhatikan bahasa Arab penting bagi para penuntut ilmu. Ini nasihat yang ke-10. Fata'khudhu minal lughatil arabiyyati ma yastaqimu bihi lisanuka wa ma ta'rifu bihi irtibaqal ma'na. Engkau ambil pelajaran bahasa Arab yang bisa meluruskan lisanmu. Bahasa Arab kan bisa meluruskan lisan kita. Wa ma ta'rif bihi irtibaqal makna, dan yang dengannya kamu bisa tahu hubungan apa setiap makna. Karena satu kata bisa bermacam-macam maknanya, ya kan? Dalam ilmu sharaf ada wazan, ya. Ada wazan. Wazan itu bisa menjadi pembeda, ya, maknanya. Dan Syekh Mukbil termasuk yang perhatiannya kepada bahasa Arab
sangat-sangat besar. Di majelis itu yang paling sering beliau tanyakan, kalau tidak soal hadis, kalau tidak soal rijal hadis, rawi-rawi yang beliau tanyakan itu adalah nahwu. Paling sering bertanya. Ya, paling sering bertanya. Beliau sebutkan syair, terus tanyakan apa syahidnya dalam ilmu nahwu. Sering sekali. Dan ya sebenarnya alhamdulillah secara umum kalau thalabah dari Indonesia itu cukup disegani lah sama orang-orang Arab sana. Kalau bab ilmu nahwu cukup disegani karena ada yang unik, ya, ada yang unik. Ada sekarang Allah yarham, beliau sudah meninggal dunia. Salah satu murid Syekh Mukbil, hafalan hadisnya luar biasa. Kalau disuruh ceramah, ceramahnya itu selalu disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, begini, sebutkan haddatsana, semua lengkap. Nah, kalau kita ketemu sama beliau ini, hati-hati kita, itu pasti hadis. Ayo kamu sampaikan hadis yang kamu tahu. Nanti akan dia balas. Nah, kalau enggak, saya akan menyampaikan hadis kepadamu. Jadi saya pernah itu. Qadarullah ya, kok banyak cerita. Perjalanan dari Damaj ke Son'a. Son'a itu ibu kotanya. Satu mobil sama beliau ini. Itu sepanjang jalan hadis terus pusing. Hadis. Ya Allah, subhanallah. Hafalannya luar biasa. Tapi uniknya apa yang saya bilang unik tadi? Kitab yang dibawanya itu kemana-mana Tuhfah Saniyah. Dipelajari sama anak-anak kita di sini, ya. Itu kemana-mana Tuhfah Saniyah yang dibawa-bawa sampai lecek itu kitabnya. Gak selesai dia belajar nahwu itu. Tapi hadis, hafalan hadis luar biasa. Disuruh belajar nahwu kesulitan. Makanya saya bilang tadi, orang Indonesia secara umum ya diperhitungkan gitu loh sama mereka dalam bab ilmu. Nah, ya. Nah, kita belajar sorok yang ngajar orang Irak. Nah, pertama banyak orang Yaman yang ikut kita di halakoh tersebut. Mereka pusing gitu, ngikutin belajar sorok yang ngajar orang Irak. Ngajar iklan gitu, kesulitan sampai secara perlahan mulai hilang satu demi satu. Enggak ada lagi. Gitu. Yang bertahan orang Indonesia bisa mengikuti. Nah, jadi perhatian Syekh kepada bahasa Arab ini luar biasa. Makanya beliau nasihat, ya, beliau nasihat untuk betul-betul perhatian kepada bahasa Arab, karena itu bisa meluruskan lisanmu, dan dengan bahasa Arab kamu bisa tahu hubungan antar kata, hubungan makna-makna, ya. Memang ada yang aman sih cara baca kitab dengan dimatikan harokat paling akhirnya, matiin aja semua, aman insya Allah. Batakhud al-lughah Arabian mustaqim, gitu kan, tarif terus gitu. Yang uniknya kalau bener ya, kan lucu, bahasa Arab bacanya kebalik. Bahasa Arab bacanya kebalik, jadi kayak bahasa Indonesia gitu bacanya. Kalau Arab kan dari kanan ke, lah ini dari kiri baca kanan. Pernah dengar nggak orangnya? Allah alam. Tapi itu kalau bener kan lucu. Kok bisa baca bahasa Arab, baca kitab kok kebalik? Tapi itu bukan hal yang patut diinikan, maksudnya itu abaikan aja ya. Nah, cuman memang bahasa Arab sangat penting, ya. Sangat disayangkan juga ada ya sebagian dai bukan dari kita, bukan.
dari sebelah. Kalau boleh dibilang Aceh, oke lah dari Aceh gitu ya. Saya sebutkan ini dari Aceh. Ya, itu memang benar. Dia baca kitab tuh salah-salah. Wah, jadi bulan-bulanan musuh-musuh dakwah yang tidak suka kepada dakwah salafiyah. Jadi bulan-bulanan dihajar, dihabisi. Bukan gitu caranya. Pak siapa gitu. Dia bilang, oh, Pak ini loh bacanya, itu salah. Dan kita, ya, anak kan termasuk yang kenal sama orang itu. Karena dulu kan, ya boleh dibilang, ya masih murid lah. Dulu, boleh dikatakan itu, walaupun cuma ya sebentar. Itu kalau baca memang begitu. Kalau ngajar tapi begitu, padahal sudah diingatkan tuh. Anggap salah bacamu kayak ini keliru. Tapi ya gitu lagi gitu lagi. Ini kan menunjukkan ya tadi kurangnya apa? Mumpuni gitu, kurangnya bekal dalam ilmu bahasa Arab. Jangan sampai ya kekurangan kita dalam hal ini terus menjadi senjata musuh-musuh dakwah. Jadi nasihat yang disampaikan oleh Syekh itu bukan nasihat yang ya lalu begitu saja, enggak. Tapi emang penting. Dan sekarang baru terasa ternyata musuh-musuh dakwah juga salah satu serangannya adalah soal ini, di mana banyak di antara kita yang ketika baca kitab salah ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-11, ini ada berapa? 14 ya? Ada 14 nasihat kan? Kita selesaikan ya. 11, ar-rihlatu fi thalabul ilmi. Rihlah dalam thalabul ilmi. Artinya melakukan perjalanan. Ya. Melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Karena al-ilmu yu'ta wala ya'ti. Gitu kan, kata sahabat Ibnu Abbas, ilmu itu didatangi, ilmu tidak akan mendatangi. Jadi kalau kita pengen dapat ilmu, ya keluarlah dari rumah, duduk di majelis ilmu, belajar. Sekalipun sekarang sudah zaman teknologi canggih, di mana kita di rumah pun masih bisa dapat ilmu, tapi tetap, ya, tetap kita harus punya waktu di mana kita harus keluar untuk menimba ilmu agama. Karena itu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahalanya sangat besar. Ya, waktu kita akan dibayar diganti dengan surga. Nah, rihlatu fi talabil ilmi, rihlah dalam menuntut ilmu, walaha aslun asil. Ini memiliki dasar yang sangat kuat. Ya, wa qad rahala Nabiyullah Musa alaihi salam min ajli mas'alatan min nafilatil ilmi. Dulu rohala Nabiullah Musa, Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, beliau melakukan rihlah untuk mendapatkan satu masalah. Dari tambahan ilmu. Hati gak kuat atau gimana? Azan. Oh.
Loh. Jadi tadi tentang rihlah dalam bentuk ilmu. Qala wal qurbat tusa'iduka 'ala al-faraghi li tahsilil ilmi. Wal ghurbah menyendiri, ya, menepi, tusa'iduka itu bisa membantumu 'alal faraghi untuk konsentrasi li tahsil ilmi, mendapatkan ilmu. Jadi terkadang ya, harus menepi, terkadang harus menyendiri. Nah, salah satu bentuk dari menepi atau menyendiri itu adalah melakukan apa? Rihlah, perjalanan. Pergi dari tempat kita. Itu kan membuat kita tidak kelihatan, ya kan? Membuat kita seakan-akan hilang dari peredaran. Ya. Nah, menepi sejenak, mengasingkan diri sesaat. Kalau bahasa lainnya dari kata kurba itu ya mengasingkan diri. Jadi mengasingkan diri itu bisa membantumu untuk konsen, mendapatkan ilmu. Salah satunya dengan rihlah. Ya. Safar. Kita melakukan safar, bepergian ke satu tempat untuk menuntut ilmu. Mungkin kita tidak dikenali oleh orang-orang yang ada di situ. Nah, justru itu baik. Ada sisi positifnya. Apa positifnya? Ya ini, bisa fokus dalam belajar, ya kan? Beda kalau kita belajar di lingkungan orang-orang yang sudah kenal semuanya ke kita, ada saja godaannya, ada saja gangguannya, ya kan? Makanya tidak salah kalau sebagian orang tua mungkin memilih memondokkan anaknya itu di luar daerah itu supaya anaknya lebih apa? Fokus. Ya, kalau di kampungnya ada pondok, itu si anak pulang terus, nggak konsen, ya kan? Dan yang nggak konsen itu ternyata bukan hanya anaknya saja, sama bapaknya juga gitu. Ya, nggak konsen, sering gangguin anaknya. Nah, pulang dulu bentar yuk. Nah, ada ini, ada itu. Itu. Tapi coba kalau seandainya di tempat yang agak jauh gitu. Nah, itu malah lebih fokus. Nah, inilah wal ghurbatu tusa'iduka 'alal faraghi li tahsilil ilmi. Ya, mengasingkan diri, menepi, itu bisa membantumu untuk konsen dalam mendapatkan ilmu. Nah, kemudian nasihat yang ke-12 ya, al-ibti'adu anit taqlid. Nasihat Syekh adalah al-ibti'adu anit taqlid, menjauhi taklid, menghindari taklid. Ya, menghindari apa? Taklid. Nah, kalau Syekh Utsaimin, beliau mendefinisikan taklid itu dengan kalimat ittiba'u man laisa qauluhu hujjah. Ittiba'u man laisa qauluhu
hujjah, ya, mengikuti orang yang kata-katanya atau ucapannya itu bukan hujjah, itu taklid, ya. Atau dengan bahasa lain, ittiba'u ma laisa bihujjatin, mengikuti sesuatu yang bukan hujjah. Ada orang diikuti terus, mau yang diomongkan itu punya dasar ataupun tidak, ya nggak ada urusan, tetap mengikutinya. Nah, ini yang disebut dengan apa? Taklid. Nah, penuntut ilmu nggak boleh seperti itu. Kalau penuntut ilmu taklid, nggak akan berkembang ilmu, ya, nggak akan berkembang ilmunya, karena memang sesuatu yang menghambat wawasan itu berkembang adalah ini, taklid, ya, taklid. Nah, kalau di Sunda itu ada istilah kurung batok, ya. Nah, kurung batok itu coba kita tanya ke Ustaz Firman, ya, Abu Irwan, ya kan? Kurung batok, apa sih kurung batok itu? Dia kayak ini gitu, terkungkung dalam tempurung, nggak bebas, nggak merdeka, ya. Jadi orang yang taklid itu nggak merdeka sebenarnya, nggak merdeka. Nah, seorang penuntut ilmu nggak boleh begitu, karena itu akan menghambat berkembangnya apa? Wawasan, gitu, ya. Makanya saya nasihatkan, hindari, ya, hindari. Orang yang taklid bagaimanapun pinternya, laisa bi'alim, dia bukan alim, kata Imam Ibnu Abdul Bar. Ya, al-muqallid laisa bi'alim, dia nggak alim karena dia taklid, meskipun wawasan luas. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kamu jangan mengikuti, ya, sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Jangan mengucapkan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya, ya. Jadi taklid itu tercela, tercela. Bahkan, ya, orang yang taklid itu justru menunjukkan kelemahannya, ya. Nah, nasihat yang ke-13, al-bu'du anil jadal, menjauhi debat, ya, perdebatan. Nah, faqad rawa at-Tirmidzi fi Jami'ihi an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadala thumma qara'a ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan dalam Jami'-nya, Jami' At-Tirmidzi, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, tidaklah tersesat suatu kaum ba'da huda kanu alaihi, setelah mendapatkan petunjuk, illa utul jadal, kecuali ketika mereka, ya, senang melakukan apa? Perdebatan. Sekali lagi, tidaklah tersesat suatu kaum setelah mendapatkan petunjuk, kecuali dikarenakan atau ketika mereka senang melakukan apa? Debat. Ya, karena perdebatan itu bukan cara untuk kita bisa mendapatkan ilmu atau mengetahui kebenaran. Ini juga hal yang patut untuk kita ingat, karena ada sebagian golongan yang menganggap bahwa perdebatan adalah cara untuk kita bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, keliru. Untuk mengetahui yang hak, mengetahui yang benar, nas, kitabullah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang sudah jelas nasnya di Quran, di hadis, gak perlu lagi untuk diperdebatkan, karena hanya akan membuat keraguan untuk mengamalkannya. Padahal udah jelas, itu apalagi yang mau didebatkan, sudah jelas.
Kalau didebatkan malah bikin ragu-ragu gitu untuk membenarkannya. Bahkan yang paling bahaya adalah meragukan dalil. Gitu loh. Ini yang paling berbahaya. Meragukan dalil, nggak terima dalil. Ya. Nah, saya tuh pernah, mungkin sering juga saya cerita, saya pernah menyampaikan khutbah di STT Telkom, Sekolah Tinggi Teknik Telekomunikasi di Bandung. Khutbah Jumat, ya. Di dalam khutbah Jumat itu kebetulan, itu kan, kebetulan disinggung hadis soal larangan musbil. Ya, sebenarnya pembahasan utama bukan itu. Ya, tapi karena ada kaitan, akhirnya tersebutlah hadis itu, larangan musbil. Selesai ceramah, selesai sholat Jumat, sebelum pulang istirahat dulu kan di ruangan DKM seperti biasanya. Nah, tiba-tiba ada orang datang, terus nyalami, terus ngomong, Alhamdulillah, Masya Allah tadi khutbahnya, saya menikmati di khutbahnya. Terus apa coba? Walaupun ya sedikit ngantuk-ngantuk, sombong sekali kan. Yang menarik adalah tadi disebutkan hadis tentang ini. Kalau bagi saya itu tidak sesuai lah dengan apa fakta, dengan realita, dengan apa yang kita lihat di zaman sekarang. Kan bahaya kalau ada orang yang kebetulan cacat kakinya gitu, kok disuruh kalau pakai sarung harus di atas mata kaki, pakai celana di atas mata kaki, pakai gamis di atas mata kaki, sementara cacatnya di dekat apa mata kaki itu. Berarti kan itu sama dengan memperlihatkan apa aib gitu kan, mengundang orang untuk membuli ini dan itu. Wah, pokoknya pakai apa akal. Nah, terus saya tanya, Pak, perasaan saya tadi itu menyampaikan hadis. Nah, sekarang kalau Bapak memang menyanggah, mana hadisnya? Ayo, jangan cuma ngomong ini dan itu, ini dan itu, dan itu. Wah, masalahnya bukan itu. Gitu kan? Masalahnya hadis ini, walaupun itu hadis dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya, sudah ngomong kayak gitu, saya langsung berdiri, Assalamualaikum. Pulang, ya. Kenapa? Karena udah gak benar, nggak nyambung sampai kapan. Udah saya berdiri lah. Assalamualaikum, terima kasih Pak. Ya, pulang. Saya bengong. Nah, yang seperti itu tidak perlu dilayani. Ya, sesuatu yang sudah jelas nasnya, jelas dalilnya, selesai, cukup diimani saja. Kalau ada orang yang memperdebatkan, itu berarti dia ingin meragukan sebenarnya. Bahkan lebih jauhnya lagi ingin menolak. Dan terbukti orang itu mengatakan itu. Walaupun dalam Sahih Bukhari, belum tentu sahih semuanya. Ini sudah, kalau kayak gitu udah nggak benar kan? Nah. Kemudian beliau Abu Umamah membaca ma darabu laka illa jadala bal qaumun khasimun. Wala tata'assab li ra'yika fi ikhtilafil abham wala fi ikhtilafit tanawwur hatta la tad'un nasa ila taqlidika wa anta tash'uru aw la tash'uru. Kamu tidak boleh fanatik kepada pendapatmu. Ya, nih, Syekh kita rahimahullah, ya, para ulama ahlu sunnah secara umum itu nggak pernah mengajarkan kepada kita untuk fanatik, ya, ta'assub. Kamu jangan fanatik kepada pendapat dalam perselisihan pemahaman, ya, hanya salah perbedaan memahami, ya. Wala fi ikhtilafit tanawwu, tidak boleh juga ta'assub kepada pendapatmu fi ikhtilafit tanawwu, dalam perselisihan yang sifatnya keberagaman.
di mana ya kita mendapat kelonggaran untuk berbeda dalam hal-hal yang seperti ini, ya, sebatas beda memahami atau perselisihan yang sifatnya keberagaman. Karena kan kalau kita cermati hadis-hadis Rasul juga kadang-kadang contoh sederhana misalnya soal mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya kan, itu kan riwayatnya ada yang sejajar dengan bahu, ya kan, ada juga yang sejajar dengan daun telinga. Nah, itu dua-duanya diriwayatkan secara benar gitu, dari Rasulullah SAW, walaupun isinya berbeda kan, yang satunya sejajar dengan apa, bahu, yang satunya lagi sejajar dengan daun telinga. Ini tidak perlu kemudian ya kita fanatik gitu kepada salah satunya. Kita lebih memilih untuk sejajar dengan bahu, kemudian menyerang teman kita yang memilih sejajar dengan daun telinga. Nggak boleh. Itu ikhtilaf tanawwu, perbedaan, tapi perbedaan itu didasari oleh dalil. Dua yang kontradiktif itu dua-duanya didasari oleh dalil. Kita harus lapang dada, open minded, ya, harus open minded dalam urusan-urusan yang seperti ini gitu loh. Para ulama kita juga berselisih dan mereka biasa ya tidak saling serang, tidak fanatik kepada pendapatnya, maka kita pun demikian. Ada teman-teman kita yang mungkin saat tasyahud gerak-gerakan apa jadi telunjuknya kita enggak, jadi masalah, ya, hal-hal yang seperti itu sederhana, ikhtilaful afham, ikhtilaful tanawwu, ya, nggak masalah. Ada juga yang mungkin sebagian kita ketika duduk, ya, tasyahud, ya kan, membedakan cara duduknya tasyahud yang dua dengan tasyahud yang satu misalnya, ya. Kalau yang tasyahudnya cuma satu, ya, seperti apa, sholat subuh, ya, atau tasyahudnya ada dua, ada tasyahud pertama, ada tasyahud yang kedua. Ada yang berpendapat ya duduknya dengan duduk apa, iftiros gitu kan, tasyahud pertama iftiros, maka di 2 rakaat pun harus iftiros. Ada juga yang berpendapat ya selama tasyahudnya itu berhubungan dengan salam, maka duduknya tawarruk gitu. Mau 4 rakaat ataupun yang 2 rakaat gak jadi masalah, ya walaupun cuma 1 kali tasyahud. Itu ikhtilaf afham, ikhtilaf sanawu, gak jadi masalah. Kita berbeda di situ, ya. Nah, jadi kita harus lapang dada dalam hal ini. Hatta la tadrunas ila taklidika. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kamu itu tidak ngajak orang untuk mengikutimu. Jadi jangan fanatik, supaya kamu tidak terkesan ngajak orang untuk apa? Mengikutimu. Wa anta tasyur, dan kamu merasakan hal itu. Aulah tasyur, atau kamu dalam keadaan tidak merasa. Baik kamu sadari, begitu kalau bahasa bebasnya, atau kalau kita sudah fanatik ke masing-masing orang untuk mengikuti sujud, ya, mengepalkan tangan menurut hadis, diyakini sebagian dari ulama juga masalah azan, ya, as-salatu khairum minan naum, itu apakah di azan dua, saya tidak
betul-betul menekankan kita untuk ini harus ini. Enggak. Sampai dulu itu ada namanya Usama Al-Qusi. Usama Al-Qusi ini orang Mesir. Sekarang kecenderungan menyimpang. Ya, murid saya menyimpang. Usama Al-Qusi sekarang ikut berpolitik sudah. Dia di Mesir. Dia nulis buku. Judulnya Al-Adhan. Judulnya apa? Al-Adhan. Di buku yang disusunnya itu, ya, dia punya kesimpulan bahwa as-salatu khairun minan naum itu dibaca di adzan terakhir. Di adzan terakhir, adzan kedua gitu loh, subuh. Nah, sementara kan saya berpendapat di adzan pertama. Tapi ini muridnya Usama Al-Qusi berpendapat di adzan kedua. Itu kan beliau mungkin sungkan gitu ya, datang ke Syekh terus, Syekh mohon maaf, Afwan, kenapa saya nulis buku ini, saya sampai pada kesimpulan bahwa ya saya itu pendapat yang menyatakan kalau as-salatu khairun minan naum itu di adzan yang kedua, itu adzan terakhir dan subuh. Saya bilang, apakah saya marah? Enggak. Saya bilang, silakan. Itu pendapatmu. Kamu berpijak di atas dalil. Coba lihat. Ini kan pendidikan ya. Kita tidak perlu fanatik, tidak perlu ta'assub dan tidak perlu takut gitu loh. Kalau kita berbeda pendapat dengan guru kita sendiri dalam satu permasalahan yang ya di situ memang ranahnya boleh berselisih, boleh berbeda. Jangan takut. Ya. Kan banyak masalah, banyak hal yang murid-murid Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala berbeda dengan beliau pendapatnya. Ya. Karena masyayikh ahlul ilmi banyak. Kita bisa belajar, kita bisa menelaah, kita bisa mengumpulkan dalil, kita bisa menyimpulkan. Kita mau ambil pendapat yang ini. Nah, jadi intinya jangan fanatik, jangan ta'assub, ya. Nah, itu penting. Dan yang ingin saya ingatkan juga di sini adalah jangan terburu-buru menyalahkan. Ini boleh saya katakan ya, mungkin ya sedikit kelupaan sebagian teman-teman. Kadang-kadang terburu-buru menyalahkan. Misalnya di kalangan kita komunitas salafi tentang satu masalah itu pendapatnya A, terus kita dapati ya masalah yang sama di komunitas yang lain ternyata pendapatnya B. Akhirnya kita terburu-buru apa? Menyalahkan. Sebelum kita pelajari, sebelum kita telah, awas hati-hati jangan sampai kumrah ya. Karena orang-orang yang tidak suka dengan dakwah ini terkadang membenturkan kita dengan para ulama kita sendiri, dengan para salaf, dengan para imam-imam salaf. Karena kecerobohan kita yang terlalu tergesa-gesa untuk apa? Menyalahkan. Karena yang kita tahu adalah ini, saat ada orang yang mengamalkan sesuatu yang berbeda, langsung kita bilang, wah itu nggak ada dalilnya itu. Padahal kita belum mempelajarinya, kita belum menelaahnya. Jangan terburu-buru begitu ya. Telaah dulu. Barangkali memang ada pendapat yang lain gitu loh, dipegangi oleh ulama. Bisa jadi. Nah, kalau kita cermati ya, pendidikan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala itu kita akan lihat sangat bijak sekali beliau. Jarang beliau menyalahkan pendapat orang lain. Paling bahasanya itu, ya ini yang rajih bagi kami dan tidak menutup kemungkinan ada pendapat lain yang berbeda. Kan kedengarannya itu adem gitu loh, bikin nyaman daripada ini yang rajih. Selain ini, baik, tidak ada dalil, tidak ada ini, bahkan sampai mengatakan bid'ah, waduh, itu keliru. Jadi telaahlah terlebih dahulu. Kita itu harus banyak belajar dari ulama, bukan saja soal ilmu, ya, bukan saja soal disiplin ilmu, tapi bagaimana cara mereka mengolah ilmu itu, menyampaikan ilmu itu.
sehingga terdengarnya itu nyaman, enak. Nah, itu ya. Dan ya qadarullah masyafa'al, satu cita-cita saya yang tidak terwujud adalah ingin duduk di hadapan Syekh Ibnu Utsaimin itu betul. Saya itu tapi alhamdulillah ya, waktu di Yaman itu waktu ada waktu senggang itu sebelum pulang saya suka pinjem kaset-kaset rekaman. Jadi ada satu rumah milik ikhwah kita, tapi di luar pondok agak jauh. Jadi kita harus jalan kaki gitu untuk bisa sampai ke tempatnya. Subhanallah, ini teman kita ini, ikhwah salafi ini, dia punya ada ruangan itu di rumahnya itu yang isinya itu rekaman-rekaman, kaset-kaset. Kalau dulu kan nggak seperti sekarang. Dulu mah kasetnya itu loh ya. Apa sih? Kayak gitu yang dimasukin ke recorder Suni ya kan? Masukin ke situ. Mereknya itu rata-rata Suni gitu. Nah, itu saya sering pinjam rekaman saya ini bulu-bulu marong, rekaman saya ini pelajaran itu. Nah, itu di sela-sela waktu kosong di malam gitu kan. Nah, kalau dulu listrik itu cuma sampai jam 9 kalau nggak salah. Itu dimatiin. Karena pakai genset waktu zaman saya. Pakai genset. Jadi kalau 9 ke atas jam 10 tuh ya udah mati, nggak bisa ngapa-ngapain di maktabah pun mati semua. Apa yang kita lakukan? Ya pakai pakai oncor, tahu oncor nggak? Apa? Oh, kalau over besar apinya. Apa sih? Pelita kecil gitu yang kalau kita terus beli ya hitam hidung. Hitam hidung. Itu menggunakan itu karena keterbatasan. Ya. Tapi alhamdulillah gitu, saya masih bisa menyimak pelajaran, ya, nulis, menyimak pelajaran itu. Waktu itu betul-betul hati itu sangat ingin sekali gitu. Bisa bermajlis, ketemu, gitu kan, duduk di depan Syekh Utsaimin, gitu. Bukan hanya cuma dengar suaranya, ingin duduk, tapi qadar masyafal tidak kesampaian, ya, nggak kesampaian. Saya pulang ya udah susah. Di situ kan tidak lama terus beliau meninggal ya, meninggal dunia, Allah ya. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi intinya kembali ke masalah bahwa kita tidak boleh fanatik, tidak boleh ta'assub. Nah, ini nasihat yang sangat bermanfaat yang dikemukakan oleh Syekh dalam nasihat yang kedua yang judulnya apa? Menjauhi perdebatan. Ya. Yang terakhir ya ke-14 at-tasabbut fil fatwa. At-tasabbut fil fatwa. Ya. Memastikan kebenaran fatwa. Memastikan kebenaran fatwa. Jadi jangan juga kita terburu-buru gitu menelan mentah-mentah fatwa yang ada. Pastikan dulu kesohihannya, apakah benar penisbatannya di fatwa dari Syekh Fulan, Syekh Alan. Seorang penuntut ilmu harus begitu. Ini namanya amanah ilmiah kritis. Gitu ya. Ini namanya kritis, amanah ilmiah. Tasabbut fil fatwa. Qala Allah Subhanahu wa taala wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhiba innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun. Surat An-Nahl ayat 119. Janganlah kalian mengucapkan sesuatu yang dusta yang disebutkan oleh lisan-lisan kalian. Mengatakan ini halal, itu haram. Untuk membuat sesuatu yang diada-adakan atas nama Allah. Sesungguhnya orang yang membuat kedustaan atas nama Allah itu la yuflihu. Nah, inilah pentingnya kita meng-cross check ya, mengecek kebenaran suatu fatwa. Karena kalau
belum jelas kebenarannya, kemudian kita sampaikan kepada orang lain, nah itu bisa jadi kita membuat kedustaan di situ. Apalagi kalau faktanya memang nggak ada fatwa tersebut, ya. Nah, jadi butuh hati-hati. Kalau Bukhari rahimahullah berkata, Imam Bukhari rahimahullah, wa kana fil a'immati ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam yastabshiruna umana min ahli ilmi fil umuril mubahati liya'khudhu bi apa ini? Bi ashali fa in wadaha al-kitab was sunnah lam yata'addauhu ila ghairihi iqtida'an bin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa kana fil a'immatu ba'da Nabi, dulu para a'immah sepeninggal Nabi yastashiruna al-umana, mereka itu selalu sharing, ya, selalu sharing dengan orang-orang yang terpercaya dari kalangan ahlul ilmi. Sharing yang dilakukan itu untuk memastikan sesuatu, apakah ini benar hadis Nabi atau bukan, apakah ini betul fatwa yang disandarkan kepada Nabi atau enggak. Ini para ulama a'immah sepeninggal Nabi melakukan hal tersebut, sharing dengan orang-orang terpercaya dari kalangan ahlul ilmi fil umuril mubah, dalam perkara-perkara yang mubah, ya, dalam perkara-perkara yang mubah. Artinya perkara-perkara yang memang layak untuk dijadikan bahan diskusi, bahan sharing, bukan sesuatu yang jelas, ya. Liyakhudhu bi ashaliha, agar mereka bisa mengambil yang termudahnya, ya, agar mereka bisa mengambil yang termudahnya. Kalau Nabi SAW itu kan salah satu penduduknya adalah ketika dihadapkan pada dua pilihan, maka beliau selalu memilih yang termudah dari dua pilihan tersebut. Itu petunjuk Nabi. Ini juga harus kita jadikan sebagai, ya, dasar kita untuk memilih sesuatu. Jadi kalau dihadapkan pada dua pilihan, pilihlah yang termudah, ya, selama tidak melanggar aturan, selama tidak melanggar syar'i, selama tidak mengandung dosa, gitu. Malam yakun fihi ismun, selama tidak ada di dalamnya dosa. Fa in wabahal kitab wa sunnah, kalau sudah jelas keterangannya dalam kitab dan sunnah, maka mereka tidak melampaui kepada hal yang lainnya. Cukup mereka mencukupkan dengan kitab dan sunnah. Iqtidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka mengikuti Nabi, ya. Nabi kan yang disampaikan ayat, yang disampaikan apa? Hadis. Makanya kita dalam satu masalah kalau sudah jelas keterangan, ayatnya jelas, hadisnya jelas, sudah, nggak perlu melampauinya, ya. Selesai sudah, ya. 14 nasihat yang disampaikan oleh Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Nah, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, dengan ini berakhir juga rangkaian kegiatan kajian atau daurah kita. Sempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kesalahan, penjelasan, tutur kata atau sikap yang kurang baik, kurang sopan, saya secara pribadi mohon untuk dimaafkan, gitu ya. Dan ya, banyak kekurangan yang ada dalam penyampaian materi ini, ya, itu karena kelemahan saya pribadi. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat, ya, berkah, menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Allah jadikan bisa memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab, ya, kita semua dikumpulkan kembali oleh Allah di akhirat, di surganya. Amin. Begitu. Allah taala a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini maksudnya tadi apa? Anu ya, takut ini habis mungkin ya. Pertanyaan? Nantilah ya. Kapan-kapan lagi insya Allah.